Halo semua, balik lagi bersama aku Gary. Di channel ini aku akan membahas cerita sejarah, mistis, dan juga horor. Nah, untuk episode pertama dari Selasa Case ini, aku akan membahas cerita tentang cerita kriminal. Oke, cerita kriminal ini berasal dari Indonesia, yang juga pelakunya belum juga dieksekusi sampai sekarang. Mungkin dari kalian sudah pernah baca atau sudah pernah mendengar lah tentang kasus ini. Kasus ini gempar pada tahun 2008 sehingga 2 tahun berikutnya selalu diberitakan tentang kasus ini. Yang tak lain dan tak bukan adalah kasus Rian Jombang. Kenapa Rian Jombang itu dijuluki sebagai salah satu pembunuh yang paling sadis di Indonesia ini. Dan sampai sekarang juga Rian juga belum dieksekusi. Yang mana hukuman yang dijatuhkan pada Rian itu adalah hukuman mati. Dan sampai sekarang Rian juga belum dieksekusi mati. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai kasusnya. Tapi sebelum itu, kita intro dulu. Ferry Idham Heniansyah, atau lebih dikenal dengan panggilan Rian, lahir di Jombang 1 Februari 1978, yang mana dia ini sudah berumur 42 tahun di tahun 2020 ini. Dia adalah seorang tersangka pembunuhan berantai di Jakarta dan juga Jombang. Kasusnya mulai terungkap setelah ditemukannya mayat termutilasi di Jakarta. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, terungkap bahwa Rian telah melakukan pembunuhan lainnya dan dia mengubur para korbannya di belakang rumahnya di Jombang. Sebelum kita masuk ke kasusnya, kita akan membahas dulu masa kecil dari Rian itu supaya kalian tahu lah kenapa dia sampai bisa berbuat sesadis ini. Aku perjelas dulu siapa itu Rian. Rian adalah putra bungsu dari 2 bersaudara. Kakaknya ada Mulia Wasis, satu ibu namun beda ayah. Ya jelas saudara tiri. Sejak kecil Rian lebih sering berpisah dengan kedua orang tuanya dan tinggal di pesantren. Ayah Rian, Ahmad Makskur, seorang pensiunan satpam sebuah pabrik gula dan kasiatun. Perilaku Rian banyak berubah ketika ia duduk di sekolah menengah pertama. Dia lebih banyak menekuni kegiatan perempuan seperti menari dan juga berdandan. Di sekolah, Rian dikenal lebih dekat dan lebih banyak berteman pada perempuan. Meskipun demikian, Rian itu dikenal cerdas, cekatan, dan juga pandai bergaul. Kita bahas kehidupannya selanjutnya, kehidupannya di Jakarta. Rian sempat menjadi siswa di sekolah favoritnya di kota asalnya di Jombang, yaitu di SMA Negeri 1 Jombang. Namun di sana sifat dan sikapnya itu makin labil. Dia hanya bertahan 1 bulan lalu pindah SMA di Kabu dan bertahan hanya 1 semester, 6 bulan berarti. Sebelumnya akhirnya dia pindah ke SMA Negeri 3 di Jombang juga. Di sana Rian juga hanya bertahan 1 bulan. Lalu akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Nah, di Jakarta ini Rian itu merasa lebih diterima karena dia bergaul dengan kalangan sesama jenisnya ya. Rian itu homoseksual. Jadi dia bergaul dengan kalangan homoseksual dan derajatnya lebih tinggi atau statusnya lebih tinggi dan stratanya lebih tinggi. Jadi sehingga dia merasa lebih diterima di sini. Di ibu kota, Rian kerap berpindah-pindah tempat tinggal. Dia pernah tinggal di beberapa kamar kos atau juga kamar apartemen dengan harga yang sewa yang lumayan tinggi. Apartemen tempat Rian membunuh Harry, salah satu korbannya ini, merupakan apartemen berbentuk studio. Nah, harga sewa waktu itu tuh 1 juta per bulannya. Sebelumnya dia juga pernah tinggal tempat kos dengan harga sewa 2,6 juta per bulan. Wow, ini orangnya berduit ya. Kasusnya ini mulai menguap. Pada April 2009, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Rian. Menurut keterangan Majelis Hakim, Rian terbukti bersalah karena telah membunuh 11 korbannya. Kasus Rian pertama kali terkuak pada Juli tahun 2008 ketika 7 potongan tubuh manusia ditemukan di dalam 2 buah tas dan juga kantong plastik di dekat kebun Ranggunan, Jakarta Selatan. Ini gila nih, Jakarta Selatan lagi. Kemarin Menara Saida, Jakarta Selatan juga. Bagi kalian yang belum nonton Menara Saida bisa nonton di sini, di card atas ini. Oke, back to the topic. Potongan tubuh tersebut setelah diidentifikasi oleh polisi diketahui milik Harry Santoso. Pria berusia 40 tahun ini adalah seorang manajer penjualan di sebuah perusahaan swasta. Harry adalah gebetannya Rian yang dibunuh di sebuah apartemen yang terletak di kawasan Margonda Raya Depok. Nah, apartemen aku jelaskan tadi. Dalam buku The Boston Legacy atau Warisan Para Berdebah, si penulis mewawancari Rian. Dia menerangkan bahwa keputusan Rian untuk menghabisi Harry itu dikarenakan cemburu. Karena 1 hari sebelum pembunuhan, si Harry dan Rian ini pergi ke apartemennya si Rian. Si Harry melihat si foto novel. Lalu si Harry itu menggoda untuk si Rian mengikhlaskan atau melepaskan si pacarnya novel ini supaya bisa Harry tiduri.
Ya, you know lah maksud aku. Nah, karena diomong seperti itu, si Rian ini emosi naik pitam. Lalu mereka itu akhirnya cekcok sehingga terjadi ya adu mulut lah. Adu mulut itu maksudnya ya ribut ya, bukan adu mulut yang lain. Karena si Rian ini termasuk orang tidak bisa mengontrol emosinya, akhirnya dia pergi ke dapur. Pergi ke dapurnya itu lalu mengambil pisau dan menusuk si Harry tepat di ulu hatinya dia. Nah, karena si Harry tidak berdaya, lalu si Rian ini panik melihat keadaan Harry yang seperti ini. Dengan keadaan panik tersebut, si Harry dibawanya ke kamar mandi Rian itu, ditelentangkan tubuhnya si Harry, lalu kepalanya dihajar dengan tongkat besi. Tapi akhirnya dia meninggal. Officially dia meninggal di sana. Si Harry itu dimutilasi oleh Rian. Kalau bentuk dari potongan-potongan tubuh korban itu bagus, artinya bisa diambil kesimpulan sementara pelaku melakukannya dengan cara nyaman, artinya tidak terburu-buru, tidak tertekan oleh arus kekerasan tidak. Jadi karena dilihat dari potongan-potongan tidak ada yang menyentuh potongan tulang dan sebagainya, artinya dia memotong dengan persendian kemudian diurutkan dan mengarah ke daging, itu halus. Jadi tidak melakukan dengan kekerasan dan sebagainya. Seperti di persendian kaki, persendian pinggul, kemudian persendian leher dan lain-lain. Itu halus semuanya. Setelah dimutilasi menjadi 7 bagian tubuh manusia, dimasukkanlah ke dalam tas dan kantong plastik. Setelah dimutilasi, si Rian itu memanggil taksi dan meminta taksi tersebut untuk mengantarnya ke Ragunan. Nah, di sanalah tubuhnya si Harry itu dibuang oleh Rian. Usai melakukan aksi sadisnya itu, masih ini ya, bukunya referensi The Bastard Legacy. Novel datang ke apartemennya Rian. Ya, mungkin karena sudah ditelepon si Rian itu ya. Si Rian mengaku kepada Novel kalau dia sudah membunuh Harry. Tak hanya membunuh, Rian juga mengaku memboyong barang-barang berharganya Harry, dari dompet hingga laptop. Keduanya ya lantas foya-foya menggunakan barang milik Harry itu. Memang nggak tahu diri banget, memang bejat banget sih. Selang beberapa hari kemudian, tim reserse Polda Metro Jaya menangkap si Novel. Pasalnya, Novel teridentifikasi menggunakan ATM si Harry dan wajahnya terekam kamera ATM. Dari Novel pula, akhirnya ketahuan posisi Rian, akhirnya si Rian bisa berhasil diciduk. Dalam proses penyidikan, Rian mengaku telah membunuh Harry. Namun, polisi itu mencium gelagat nggak beres. Dia itu mengaku kalau dia memang membunuh Harry, tapi dia ngomong itu bawaannya santai, nggak ada kayak tekanan gitu. Akhirnya setelah diinterogasi, akhirnya berhasil dikuak lah kalau Rian itu sudah banyak melakukan pembunuhan. Dicari lagi, diinterogasi lagi, di mana dia melakukan pembunuhan tersebut. Nah, setelah itu ditemukan bahwa Rian melakukan pembunuhannya itu dan korban-korbannya itu dikuburkan di belakang rumah orang tuanya di Jombang. Pertama-tama petugas menemukan potongan baju, menyusul kemudian temuan satu kerangka manusia. Yang mengejutkan, polisi juga menemukan 2 kerangka manusia lainnya. Sikap tenang Rian membuat polisi curiga. Polisi meminta Rian menyebutkan adakah korban lain yang dikubur di halaman belakang. Rian menunjuk gundukan tanah berjarak 4 meter dari lubang penggalian pertama. Satu lagi kerangka manusia ditemukan. Kali ini Rian tak bisa berkelit. Nah, pembunuhannya itu dilakukan dalam kurun waktu 2006 sampai 2008. Jadi dalam rentang 2 tahun itu dia sudah berhasil membunuh 10 korban. Dan korban 11-nya ini adalah Harry, yang mana itulah yang ketahuan. Kalau kasusnya Harry itu tadi itu karena dilandasi oleh cemburu atau cinta buta, karena dia nggak terima pacarnya si Novel itu digoda atau diomong seperti itulah oleh si Harry. Nah, yang pembunuhannya di Jombang ini murni motifnya karena ekonomi. Namun meskipun ada satu juga yang karena ya dia nggak terima, dia kesinggung sama perkataan korbannya. Nanti aku jelasin. Di pembunuhannya di Jombang ini polanya sama. Si korban diajak ngobrol sama si Rian itu, lalu digodanya untuk ikut dia ke rumah dia. Setelah di rumah dia lalu dibunuh dan dikuburkan di kolam belakang rumah orang tuanya si Rian. Setelah dibunuh tersebut, barang-barang berharga dari korban tersebut diambil oleh si Rian. Di luar dari faktor ekonomi dan cemburu, aksi brutal Rian ini juga dilandasari oleh trauma masa kecilnya Rian. Dikarenakan Rian itu sangat dendam dan benci kepada ibunya, karena ketika kecil Rian itu selalu disiksa oleh ibunya. Jadi hingga membuat rasa benci dan dendam itu tertanam hingga dia dewasa, dan dia melampiaskan rasa benci dan dendamnya itu kepada orang lain. Oke, bagi kalian para calon ibu, jangan seperti itu ya kepada anak kalian ya. Kalian nggak pernah tahu efeknya sampai sejauh mana. Menurut Yusti Probowati Rahayu, seorang psikolog asal Universitas Surabaya yang memeriksa kondisi psikologis si Rian ini, dia mengatakan bahwa peredaran Rian ini sangat manipulatif. Kata si Yusti, Rian ini mudah bohong, agresif,
tidak mudah ditebak, egosentrik, dan jika menginginkan sesuatu, ia tidak melihat dari sisi moral. Jadi dia kalau menginginkan sesuatu, dia nggak segan-segan itu untuk menghabisi itu orang. Orang seperti ini justru berbahaya karena tidak bisa terdeteksi. Beda kalau kita kayak ketemu sama preman ya. Kalau preman kan kita lihat, wah itu sangar seorang. Kita otomatis itu mendeteksi untuk gak menghindar atau menjaga jarak dari orang tersebut. Tidak seperti Rian ini orangnya ramah dan bisa merangkul. Jadi tanpa sadar kita sudah dibunuh sama dia. Padahal kita nggak waspada sebelumnya sama si orang kayak gini. Berdasarkan pemeriksaan, Yusti juga menyebut bahwa sosok Rian ini agak obsesif kompulsif. Apabila ia mempunyai keinginan terhadap sesuatu, ia akan terus memikirkannya bagaimana cara supaya dia bisa mendapatkannya. Karena itulah, sekali saja ia tidak ketahuan membunuh, dia akan terus membunuh sampai dia gak sadar bahwa membunuh itu sangat-sangat menyenangkan. Dan ya kayak gak merasa berdosa sama sekali lagi lah, meskipun dia tahu konsekuensi dari membunuh itu apa. Setelah pembunuhan pertama, seakan ketika aku melakukan pembunuhan berikutnya itu seakan gak ada beban gitu. Jadi istilahnya aku lebih tahu caranya bagaimana. Dan ketika dia udah mati, mesti dibagaimanain gitu. Jadi mungkin dari awal, dari pengalaman pertama, untuk selanjutnya beban itu makin berkurang. Tadi aku jelaskan kalau kasus Rian ini sempat membuat wajah kepolisian itu tercoreng. Mengapa? Karena di salah satu korbannya ini terjadi kasus salah tangkap. Kasus salah tangkap ini ketika polisi mengusut mayat salah satu korbannya yang bernama Aldo. Dalam kasus penemuan mayat tersebut, polisi menciduk 3 tersangka yang bernama Imam Hambali alias Kemat, David Eko Prianto, dan Maman Sugianto. Ketiganya ini adalah warga desa di Kecamatan Perak di Kabupaten Jombang. Jadi di tempat dia dulu ya, di kampung halamannya dulu. Seperti dicatat di Gastra, dalam pengakuan Rian menguak kesalahan pada tahun 2008. Kasus salah tangkap ini bermula dari laporan warga yang menemukan sesosok mayat yang tak dikenal di kebun tebu di Dusun Brean, daerah Bandar Kedung Mulyo, Jombang pada pagi hari 29 Desember 2007. Sebelum kasusnya hari ini ya, temuan ini dilaporkan ke Polsek Bandar Kedung Mulyo. Dari Polsek Bandar Kedung Mulyo, informasi penemuan mayat ini diteruskan ke Polsek Perak, yang mana pada tanggal 27 September 2007 Polsek Perak menerima laporan orang hilang bernama Muhammad Asrori alias Aldo, warga desa Kalang Semanding, Perak. Polisi mempersilahkan agar pihak keluarga yang melapor datang ke Rumah Sakit Umum Jombang untuk mengidentifikasi mayat yang ditemukan tersebut. Apakah itu mayat Aldo? Mengutip laporan dari Gatra, ayah korban yang bernama Jalal dan kakak korban yang bernama Agung Wibowo meyakini bahwa mayat yang rusak itu adalah mayat Aldo. Kenapa? Karena keluarga berpatokan pada luka di kaki kanan si mayat tersebut mirip seperti lukanya Aldo, yaitu luka karena kena knalpot panas. Ya, kalian kalau yang kena knalpot tahu lah lukanya kayak gimana ya. Patokan yang kedua adalah ada gigi taringnya dan gigi gingsulnya, kuku yang panjang dan terawat, karena si Aldo itu memang suka merawat kuku panjangnya itu karena nggak mau dipotong katanya. Dan terus potongan rambut dari mayat tersebut persis seperti terakhir kali mereka melihat Aldo sebelum hilang, yaitu tipis di kanan kirinya dan tebal di belakang kayak mohawk gitu ya mungkin. Oleh polisi, keterangan tersebut langsung dijadikan acuan untuk mencari tersangka tanpa melakukan prosedur yang semestinya. Disitulah dimulainya kesalahan dari kepolisian, dari polisi ini, karena mereka melakukan tindakan yang sembrono tanpa mereka melakukan pengecekan ulang yang sesuai prosedur yang berlaku. Jadi dikarenakan keterangan dari pihak keluarga tersebut hanya yang dijadikan patokan, maka si Kemal, David, dan juga Maman ini dijadikan tersangka oleh kepolisian dengan tuduhan bersekongkol untuk membunuh Aldo. Menurut keterangan polisi, aksi tersebut dilakukan dikarenakan si Aldo menolak kencan. Nah, karena si Kemat dan Aldo ini merupakan pasangan gay. Sebagaimana salah tangkap yang pada umumnya terjadi ya, ketiga tersangka tersebut melakukan perlakuan yang ya bisa dikatakan tidak semestinya lah. Mereka berkali-kali ditekan untuk mengakui kejahatan yang mereka tidak lakukan sama sekali. Mulai mereka itu disuruh rokok, mereka itu dibentak, dilakukan aksi kekerasan kepada mereka selama proses interogasi hingga mereka mengakui kejahatan tersebut. Padahal mereka benar-benar nggak mengakuinya, dan itu juga berdampak pada psikologis mereka, sehingga ketika mereka disidang, mereka hanya terdiam. Mereka mengakui bahwa mereka melakukan tersebut supaya mereka tidak disiksa seperti itu lagi. Dan akhirnya setelah melalui persidangan tersebut, si Kemal dan David
ini mendapatkan hukuman dong jatuhnya. Si Kemal mendapatkan vonis 17 tahun penjara, sedangkan si David itu 12 tahun karena si Kemal yang dituduh untuk membunuhnya. Kebenaran mulai terungkap tak kala si Rian ini mengakui kalau dia yang membunuh si Aldo. Si Rian beralasan mengapa ia sampai tega untuk menghabisi Aldo, karena si Aldo mengejek-ngejek si Rian sehingga Rian menjadi tersinggung. Karena menurut dia ajakan Aldo untuk berkencan kepada Rian itu merupakan suatu hinaan atau ejekan, yang mana si Aldo itu bukan tipenya si Rian yang dia jelek. Juga si Aldo itu karena ditolak ajakannya untuk berkencan oleh si Rian, si Aldo mengatakan kalau Rian ini seperti kucing. Nggak tahu aku maksudnya apa ya. Kalau mungkin dari kalian ada yang tahu maksudnya, komen di bawah, oke? Jelaskan pada aku. Bagi si DP dan Kemal ini adalah merupakan kabar baik, bukan serta harapan mereka untuk supaya bisa bebas dari hukuman yang mereka tidak lakukan sama sekali ini. Kendati setelah mendapatkan kabar kalau Rian yang melakukan pembunuhan tersebut, mereka melakukan peninjauan ulang kembali atau PK atas vonis mereka supaya mereka bisa bebas sesegera mungkin. Dari keterangan si Rian itu, ini merupakan tamparan keras bagi wajah kepolisian, karena mereka telah melakukan kejadian salah tangkap kepada orang yang tidak bersalah. Kriminolog dari Universitas Indonesia yang bernama Erlangga Masdiana mengatakan bahwa profesionalisme dan rendahnya SDM dari Polri menjadi menyebab maraknya kasus salah tangkap yang disertai kekerasan. Hal itu dicatat oleh Erlangga dilakoni sebagian besar demi mengejar target menuntaskan pengusutan suatu perkara. Dari kasus Rian ini ditotalkan terdapat 11 korban pembunuhan yang telah dilakukan oleh si Rian. Satunya dari Jakarta, si Heri tadi, dan 10-nya dilakukannya di Jombang. Pada identifikasi pertama ditemukan 4 mayat yang berada di kolam belakang rumah orang tuanya si Rian di Jombang. Dan 4 mayat tersebut yang ditemukan pada tanggal 21 Juli 2008, yang mana 4 mayat tersebut ada Vincent Yudi Priyono 31 tahun, Ariel Somba 34 tahun, Grady Glenn Adam Tumbuhan yang merupakan seorang finalis MTV VJ-Han, Guru Setia Pramono alias Guntur. Polisi meyakini kalau Rian ini pasti membunuh lebih dari 4. Polisi akhirnya menelusuri lagi di halaman belakang rumah tersebut, dan benar temukanlah lagi 6 mayat di belakang rumah tersebut setelah pengecekan lebih menyeluruh oleh pihak kepolisian. Dan mayat ini ditemukan pada 28 Juli tahun 2008, yang mana mayat-mayat tersebut bernama Agustinus Fitri Setiawan, Nanik Hidayati, Sylvia Ramadhani Putri, anak dari Nanik tersebut tadi, Muhammad Aksoni, Zainal Abidin, Muhammad Asrori alias Aldo, yang mana itu sudah aku jelaskan tadi. Rian dijatuhkan hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 6 April 2009. Atas vonis tersebut, Rian mengajukan banding dan kasasi, tetapi di 2 tingkat peradilan. Namun Rian tetap dijatuhi hukuman mati karena ya kayaknya udah berat banget kasusnya kayaknya. Bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2016, Rian mengajukan gerasi ke Presiden Joko Widodo. Rian yang telah membunuh 11 orang dan memutilasi beberapa di antaranya itu ingin meminta kepada Presiden Jokowi mengurangi hukumannya. Permintaan gerasi itu diajukan Rian melalui tim pengacaranya. Sampai sekarang Rian masih menunggu eksekusi mati yang belum diputuskan pelaksananya itu kapan. Jadi Rian itu masih mendekam di penjara. Ya sambil dia menunggu kapanlah dia dieksekusi. Nah, selama di penjara itu Rian itu katanya sudah taubat. Pada berkas pengajuan gerasinya tersebut disertakan secari kertas yang merupakan tulis tangan dari Rian itu sendiri kepada Presiden Jokowi yang menjelaskan alasan kenapa dia meminta gerasi. Rian yang dihukum mati tersebut mengaku menyesal dan meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya kepada 11 korban dia. Sambil menunggu eksekusi mati seperti yang diberitakan di Metro TV, Rian kini memanfaatkan waktunya dengan beribadah di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon, Jawa Barat. Rian mengakui kepada pihak Metro TV kalau dia siap dieksekusi mati. Ia menganggap itu sebagai tanggung jawab atas pembunuhan yang ia lakukan pada tahun 2008. Tapi ia masih memiliki satu harapan sebelum dia dieksekusi mati. Ini pernyataan dari Kalapas kelas 1 Cirebon, Bapak Taufik Rohman pada Selasa 7 Juli 2016. Dia berbicara pada saya. Dia mau menyelesaikan puasa kifarahnya dulu sebelum dia dieksekusi mati. Karena perbuatan yang ia lakukan tersebut, Allah masih memberikan maaf. Di samping bertobat, dia harus melakukan atau membayar kafarat tersebut agar tobatnya diterima. Jadi ya seperti dijelaskannya di surat permintaan maaf, surat permohonan gerasi tadi, kalau dia ingin menyelesaikan puasa kifaratnya dulu atas pertaubatan dia. Taufik mengakui banyak perubahan yang dicapai Rian selama berada di sel. Rian fokus beribadah
dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaji dalam lapas. Lantaran itu pula Rian pasrah dengan hukuman yang dijatuhkan pada dia, mau itu hukuman mati atau gerasinya diterima menjadi hukuman seumur hidup. Dia pasrah. Rian mengaku ia siap dieksekusi kapan saja, tapi ia berharap eksekusi tersebut dilaksanakan setelah puasa kifarat ia laksanakan itu selesai semuanya. Nah teman-teman, itu adalah kisah dari si Rian Jombang, si pembunuh dari Jombang. Bagaimana menurut kalian? Apakah Rian itu pantas mendapatkan gerasi yang mana dia memohon hukuman matinya itu diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup, atau dia harus tetap dieksekusi mati atas dosa yang telah dia lakukan? Komen di bawah. Oke, sekian dulu kasus dari Rian Jombang. Tulis komen kalian di bawah tentang kasus ini. Apa ada kasus lain yang bisa kita bahas bersama-sama? Kalian bisa follow sosial media aku di @noviangary di Twitter dan @noviangary juga di Instagram. Username sama kok. Oke, sekian dulu episode hari ini. Jika kalian suka, klik like. Jika kalian tidak suka, bisa di dislike. Jika aku terjadi misinformasi atau kekurangan informasi yang mestinya aku sampaikan di video tadi, kalian bisa komen di bawah. Kalian ngomong, bang mestinya kayak gini begini nih, ya silahkan komen di bawah. Kita diskusi tentang video ini di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi supaya kalian dapat pemberitahuan video terbaru dari channel ini. Sekian dari aku, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.